Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu
kasih, darah yang mulia, darah yang kudus, darah yang suci, yang sempurna, menebus kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Pengorbanan yang ditandai dengan darah yang habis tercurah bagi setiap kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, mengingat dosa yang dilakukan oleh manusia yang tidak bisa dibayar oleh apapun, sebab manusia telah berdosa kepada Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu manusia harus membayarnya juga dengan pengorbanan, yaitu darah yang kudus, mulia, dan sempurna. Tapi sayangnya tidak ada satu manusia yang memiliki darah yang kudus, suci, mulia, dan kekal. Sebab manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa yang dilakukan oleh manusia membuat Allah di Taman Eden harus mengorbankan binatang dan darah tertumpah di Taman Eden semata-mata untuk memakaikan pakaian menutup kehinaan daripada manusia itu sendiri. Dan selanjutnya umat Israel harus mengorbankan binatang, menumpahkan darah sebagai korban penghapus dosa yang dilakukan setiap tahun, terus menerus, berkala, sampai pada akhirnya satu manusia ilahi, yaitu Yesus Kristus. Dia ada di muka bumi ini. Dia menyelesaikan semua tuntutan daripada dosa itu sendiri. Sebab pengorbanannya di atas kayu salib merupakan dasar dari perjanjian yang baru. Darah Kristus adalah dasar dari sebuah perjanjian baru. Dan ketika darahnya tertumpah di atas kayu salib, Yesus menggantikan tuntutan perjanjian lama
yang menuntut harus adanya korban atau pengorbanan binatang yang secara terus-menerus dan secara berkala. Darah binatang tidak memadai untuk menebus dosa manusia. Dosa terhadap Allah yang kudus, suci, dan sempurna, dan kekal. Menuntut korban yang suci, kudus, sempurna, dan kekal. Oleh karena itu darah lembu dan domba jantan hanya bersifat sementara. Sampai darah anak domba Allah itu tercurah di atas kayu salib. Sebab dialah yang kudus, dialah yang suci, dia yang mulia, dialah yang sempurna. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi, Anda dan saya umat pilihan, umat tebusannya, dibayar bukan dengan barang yang fana, tetapi dibayar dengan darah yang kudus, mulia, sempurna, dan tak bercacat. Oleh karena itu Anda dan saya menjadi anak-anak yang benar, kudus, mulia, dan layak untuk ada di hadapannya. Sebab tuntutan dosa, tuntutan perjanjian lama itu tidak lagi dapat menuntut dan mendakwa Anda. Sebab semua tuntutan dakwaan itu sudah dibayar lunas dengan darah yang suci, kudus, mulia, dan sempurna. Darah Kristus tidak hanya menebus orang pilihan dari belenggu dosa dan penghukuman kekal, tetapi juga untuk menyucikan hati nurani manusia dari perbuatan yang sia-sia, supaya manusia itu dapat beribadah kepada Allah yang hidup itu. Seperti terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebih darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya Anda dan saya dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti kita tidak hanya dibebaskan dari upacara korban persembahan seremonial yang sia-sia dan tidak bisa menyelamatkan yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Dan saudara, pengorbanan darah Kristus juga membebaskan kita dari ketergantungan atas upaya dan usaha kita yang tidak bernilai dan tidak berarti apa-apa untuk dapat menyenangkan hati Allah. Kalau Anda dan saya hari ini menjadi orang benar, kudus, mulia, layak di hadapannya semata-mata hanya karena ada darah yang ditumpahkan, hanya karena ada pengorbanannya. Itulah yang menyempurnakan Anda dan saya, bukan karena perbuatan, bukan karena pengorbanan kita, kelakuan kita, perbuatan baik kita. Oleh karena itu, darah Kristus telah menebus kita, maka kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kabar baiknya bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah ciptaan yang baru. Anda adalah anak Allah, menjadi orang benar
menjadi orang kudus, menjadi orang suci, dan layak untuk berdiri di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia, untuk beribadah kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya tidak ada lagi di bawah dakwaan. Sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia tidak ada lagi di bawah penghukuman, tetapi dia ada di dalam kemerdekaan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadari tidak ada lagi yang dapat mendakwa Anda, yang dapat menghukum Anda, yang dapat mengintimidasi Anda. Ketakutan itu, kecemasan itu, kekhawatiran itu tidak dapat lagi mendakwa dan menguasai hidup Anda. Sebab Anda sudah dibebaskan dari segala belenggu dosa, sehingga Anda boleh ada di hadapan Tuhan. Hari ini Anda dan saya ada di dalam hadirat Tuhan, di tahta kasih karunia Tuhan, untuk menerima semua yang baik, semua yang besar, semua yang ajaib yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Dan hari ini juga Anda dan saya ada di dalam anugerah Tuhan, kasih karunia untuk selama-lamanya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu telah menebus setiap kami dari segala tuntutan dan hukuman dosa itu. Dan hari ini kami ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi di bawah penghukuman, tetapi hidup di dalam kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kuasa darah-Mu Tuhan. Membenarkan, menguduskan, menyucikan, melayakkan kami ada di hadapan-Mu. Untuk menyembah, untuk meninggikan, untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara telah bersama dengan Reveal Worship
Pada kesempatan ini saya akan mengajak untuk saudara terus terhubung dengan Reveal Worship. Kita akan bersama-sama menyembah dan memuji dan meninggikan Tuhan. Jika Anda diberkati dengan tayangan ini, Anda dapat membagikannya kepada banyak orang. Sampai kita berjumpa lagi dalam tayangan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.